aplikasi gitu Bu, yang buat lain. Oh, ya. Ya udah. Saya bukakan ini. Soalmu nomor berapa ya kemarin ya? Ini. Bentar, ini judulnya. Ini. Kamu soal nomor berapa ya? Latihan 2 1M. Nah, itu 6 yang ada 6 itu. 1M. Ini ya. Oh. Iya. Saya pindah tempat aja dulu. Saya coba. Nah, misalnya ya, saya besarin. Nah, ini kelihatan ya, besar ya. Nah, sekarang caranya gimana? Pertama, di substitusi ya. Kalau X-nya disubstitusi kan dapat yang bilangnya 0, kemudian penyebutnya menjadi akar 1 min akar 1 ya. 0 juga tuh. 0 per 0. Berarti langkah berikutnya dikali akar sekawan ya. Kali akar sekawannya gimana? Min. Kok susah ya di sini ya? Saya ke ini aja deh. Ngetik pakai Word aja biar gampang. Nah, nih. Ini soalnya. Pertama substitusi tadi ya. Saya kalau coret-coret pakai tangan susah. Takutnya soalnya nggak kebaca. Lim X mendekati 0. X mendekati 0. Salah. Salah. X mendekati 0, kemudian fungsinya X per akar 1 plus 2X min akar ini nih. Ya, ini pertama kan substitusi ya. Kalau disubstitusi, maka kita dapat 0 per 0. 0 per 0. Maka kalau 0 per 0, kita harus cari cara yang lain gitu kan. Ini saya besarin. Ya, kelihatan ya. Nah, maka kita harus kali akar sekawan nih. Ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Maka harus cari cara lain, berarti harus dikali akar sekawan. Maka harus dikali akar sekawan. Nah, seperti itu. Bu, kalau misalnya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi. Cari akar sekawan ya. Berarti akar sekawannya kita copy paste dulu. Copy paste, ini saya buang ininya. Nah, berarti dikali dengan akar sekawannya, berarti dikali dengan bentuknya pecahan karena akar sekawan ya, yang bawah ya bentuk akarnya ya. Ini saya copy paste ke sini, tetapi karena sekawan, berarti kalau di sini min, berarti di sini jadi plus sekawan tandanya ya. Di sini juga plus. Nah, seperti itu. Nah, kemarin beberapa ada yang salah nih, kali akar sekawan tapi tandanya ikut min, ya salah. Pasti nggak bisa dilanjutin. Nah, sekarang ini
Lanjutannya adalah, ini pembilang kali pembilang aja nih, ini limitnya masih ada ya. Limitnya masih saya copy ini, kemudian ini bentuknya pecahan, masih seperti ini, saya copy paste aja. Copy, biar cepat nulisnya ya. Nah ini tetapi pembilangnya ini ditambahin nih, dikali ini. Jangan dikali masuk ke dalam ya, biarkan aja bentuk S. Biarkan dalam bentuk kurung seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang bawah nih, akar dikali akar, akarnya hilang. Ini berarti hilang nih. Ini tinggal 1 plus 2x aja. Nah, seperti itu. Kemudian yang belakang ini juga hilang nih. Berarti dia tinggal 1 min 2x aja. Nah, seperti itu. Apakah jelas sampai tahap ini? Ini ya, akar ini dikali akar ini, atau ini dikuadratin gitu ya, maka akarnya hilang. Berarti tinggal 1 min 2x. Kemudian yang ini, min dikali plus, itu min ya. Nah ini di depan kurung yang belakang ini adalah min. Kemudian ini, akar dikali akar, nilainya di dalamnya sama, ya udah nilai di dalamnya aja, akarnya hilang. Jelas ya, tahap ini ya. Kemudian langkah berikutnya, ini menjadi langkah berikutnya. Nah, ini perhatikan. Ini X ini jangan dikali masuk ke dalam. Biarkan aja yang atasnya pembilangnya. Yang kita urai itu yang bawahnya nih. Ini tanda kurungnya dibuang. Berarti ini tinggal 1 plus 2X saya ambil. Ini dibuang. Nah, seperti itu. Tanda kurung yang belakang juga saya buang nih. Kalau saya buang, berarti tandanya juga dikali ya. Nah, ini perhatikan. Jangan langsung dibuang, tetapi ini kan, ini perhatikan. Min 1 dikali, min dikali 1 itu min 1, betul. Kemudian min dikali min 2x, itu di sini jadi plus. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan ini limitnya masih ada. Saya copy paste aja. Kemudian yang ini 2x ditambah 2x 4x ya. Nah, ini 1, ini dicoret nih. 1 sama min 1 itu habis. Ini coret aja nih. Nah, berarti di sini ini tinggal 4x ya. Ini saya buang nih. Nah, ini jadi 4x karena ditambahin ya. Ini 2x ditambah 2x jadi 4x. Nah, sekarang x atas bawah ini boleh dicoret nih. Dicoret. Ini dicoret. Nah, maka bentuk terakhirnya adalah per 4 aja ya bawahnya ya. Kemudian langkah berikutnya substitusi x-nya. Nah, sekarang kita substitusi x-nya. Berarti kita ambil yang ini aja, fungsinya aja. Saya ambil. Tapi sudah substitusi, ini saya buang. Sama dengan ini x-nya udah dicoret, saya buang. Yang ini x-nya saya buang. Nah, kemudian x-nya diganti dengan 0. Ini berubah jadi 0. Nah, yang ini juga berubah jadi 0 nih. Nah, maka kita peroleh nilainya sama dengan 2 dikali 0, 0 ya. Jadi ini akar 1 aja ya. Berarti pembilangnya itu tinggal akar 1 plus akar 1. Ya enggak? Di sini akar 1 plus akar 1. Akar 1 ditambah kopi plus akar 1. Ya kan? Karena ini min 2 kali 0 juga 0. Ini akar 1 per 4. Nah, kemudian sama dengan akar 1 itu berapa? 1. Oke, 1 ya. Pokoknya harus ingat akar 1 itu 1 per 4, ya udah sama dengan berarti setengah ya. 2 per 4 itu adalah setengah. 2 per 4 sama dengan setengah. Itu, Prama, apakah jelas? Itu caranya, Prama. Jelas, Prama? Sibuk, ya. Oke.
Yang lainnya juga ya, sambil mengikuti ya. Kalau nggak jelas boleh langsung ikut bertanya. Halo Bu. Bu, saya mau nanya juga. Yang mana? Iya, mana, Man? Yang punya saya, Bu. Oke, ya. Kamu nomor berapa ya, Man ya? Nomor 8, Bu. Gimana soalnya? Ini ya, yang Kak ini, Man. Nah, benar, Bu. Ya, Kak? Oh iya. Benar. Benar. Saya pindahin dulu soalnya. Oke, masukin ke Word. Ya, gampang. Nah, di sini saya ketik ulang dim. Dim X mendekati 4, fungsinya pecahan. Kemudian ini X mendekati 4. Pembilangnya 48 min 3X kuadrat. Penyebutnya adalah 5 min akar 5-nya enggak? 5 X kuadrat plus 9 sama dengan. Nah, ini juga sama ya, kalau kita substitusi 4-nya, 4 kuadrat 16 kali 3, 48 ya. 48 dikurangi 48, 0. Kemudian 4 kuadrat 16 tambah 9, 25, diakarin 5 min 5, 0. Ya udah, ini jelas langsung dikali akar sekawan ya. Iya, langsung kita kali akar sekawannya. Saya tulis ulang di sini, kali akar sekawannya adalah 5 plus ya. Berarti yang ini saya copy paste ke sini dan ke sini, tapi di sini sekawannya jadi plus. Yang ini juga ini plus. Nah, habis itu sama dengannya sama dengan limitnya masih ada ya. Pokoknya gini, limit itu tetap kalian tulis, wajib ditulis sampai saat kalian substitusi ya. Kalau sudah substitusi itu jangan ditulis lagi. Jadi nanti terutama kalau kalian mengerjakan soal uraian ya, karena kan nanti pas ulangan pasti ada soal uraiannya aja, uraiannya juga. Karena kalau nggak ada uraian nanti nggak ada bantuannya. Karena kalau saya biasanya kalau memeriksa uraian itu per tahap ya. Kalau kalian udah selesai sampai tahap misalnya di ujung gitu, nggak langsung saya nolin. Kalau salah di hitungan terakhir itu tetap saya kasih skor. Nah ini perhatikan pembilangnya jangan dikali masuk ya, jangan 48 kali 5, 48 kali akar ini tidak. Jangan, pokoknya gini. Cirinya gini, kalau kalian dapat akar sekawannya itu di penyebut, nah ini akar sekawannya penyebut, pasti yang di pembilangnya kali dalam kurung aja, nggak usah diurai. Yang akan kita urai adalah di penyebut di asal tempat ada akarnya itu ya. Yang kita urai kan di penyebutnya tuh. Yang di sini juga iya, karena akarnya ada di penyebut ya. Akar sekawannya itu berasal dari penyebut, berarti yang akan kita urai penyebutnya aja. Yang di sini berarti 5 kali 5, ini jadi 25. Kemudian ini akar ini dikuadratin, jadi dia hilang. Copy paste dulu. Copy. Ini jadi, nah seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah, ini saya copy lagi supaya cepat ngetiknya. Ini yang bawah itu kita buka tanda kurungnya nih. Ini jadi min x kuadrat min 9 gitu ya. Ini jadi min 9. Nah seperti itu, karena ini
min dikali plus jadinya 9. Ini 25 dikurangi 9 berapa? Nah, ini 3-nya difaktorin keluar ya. 25 dikurangi 9 itu 16 ya. Nah, ini yang ini difaktorkan 3-nya. Yang di pembilangnya ini 3. 48 dibagi 3 berapa? 16 ya. Kemudian ini 3-nya sudah keluar. 3-nya sudah difaktorkan keluar. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian tinggal dilanjutkan sama dengan, ini saya tulis lagi supaya prosesnya kelihatan ya. Nah, yang ini menjadi 16. Ini 9-nya saya gabung ke depan. 25 sudah dikurangi sama 9, 16. Nah, kemudian ini sama nih, kita buang. Coret aja nih yang udah sama. Kita coret. Yang ini juga kita coret. Nah, seperti itu. Habis itu tinggal substitusi ya. Kalau udah ada proses coret seperti ini ya, kita substitusi berarti bentuk fungsinya tinggal yang ini nih. Copy sama dengan ada 3-nya ya. Nah, ini tinggal substitusi X-nya jadi 4 ke sini. 4 angkat. Nah, karena penyebutnya udah hilang semua ya, nih ya. Ini sama dengan berarti 3 kali 5 ditambah 16 ditambah 9 kan 25 ya. Kan 25 itu 5 juga kan. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan 30 ya. Jelas, Eman? Sangat, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya Bu soal soal di psikologi Bu. Oke, Kenny. Bu. Coret-coretan yang soal sebelumnya ada nggak Bu? Masih ada nggak? Ada di ini classroom. Kerjaan Ada teman-teman yang ya. M. Oh, coret-coretan. Yang M, oke, yang di Word tadi ya. Iya. Nih. Sabar Bu, saya screenshot. Oke. Kasih Bu, udah Bu. Oke. Kenny, soal yang mana? Sebentar saya cari juga di sini. Ada nggak di sini sebentar? Oh, ini ada. Soal yang tentang apa, Kenny? Yang ada duahannya Bu, yang fx Oh, sama dengan x oke, kuadrat itu Bu. Ya. Ya udah. Kamu diktein deh. Kamu ada soalnya kan di depanmu? Ada Bu. Oh ya udah, sebentar saya copy paste aja dari sini. Oh, sebentar. Yang ada hanya. Kok sampai 7? Bukan ini berarti. Soalnya gimana ya? Ya udah, kamu diktein aja. Apa soalnya? Itu Bu, fx sama dengan x kuadrat. Jika fx sama dengan, sebentar, sabar ya. Saya nyari equation-nya dulu. Fx sama dengan x kuadrat. Saya cari x kuadrat ini. Ada ini. X kuadrat terus Min 3x 3x plus plus 7. 7. Oke, terus Habis itu ada fungsi Bu. Itu limit h mendekati 0. limit h mendekati 0. Itu ada f. Sebentar. Hitunglah nilai limit h mendekati 0. Terus di sini fungsinya pecahan ya. Iya Bu. Kemudian di atasnya adalah f x plus 2h. Iya Bu. Betul nggak? Bener Bu. Dikurangi fx, betul? Iya. Per 2h, betul? Bener Bu. Nah, ini sama dengan titik-titik, gitu kan? Ya. Iya Bu. Nah, caranya gini, Kenny. Dan teman-teman yang lain. Waktu kelas 10 kalian udah belajar fungsi ya? Ini saya copy paste ke bawah. Sudah belajar fungsi ya?
sama Pak Bobi ya? Betul. Kalau fx itu sama dengan x kuadrat min 3x plus 7, maka kalau saya tanya nilai misalnya f 2a sama dengan apa? Oke. Kalau fx itu sama dengan x kuadrat min 3x plus 7, maka F2A sama dengan apa Kenny? Tuh 4A kuadrat 4A kuadrat dikurangin 6A ya, Bu? dikurangi? 6A Betul. plus 7. Ya. Ini jadi A kuadrat min 6A plus 7. Ada yang nggak paham? Kenapa F2A menjadi 4A kuadrat min 6A plus 7? Alasannya apa, Ken? Itu Bu, saya substitusiin aja 2A-nya ke Ya, X. betul. Jadi kan fungsi fx-nya udah ada nih mesinnya ya. Udah kamu ini bahan bakunya nih. Ini kan domainnya ya. Domain itu adalah bahan bakunya. Kalau fungsinya fx itu di sini x adalah x kuadrat min 3x plus 7, maka kalau diminta yang dimasukkan ke mesin itu bahan bakunya adalah 2A, ya udah masukin aja ke x-nya di sini. Bahan bakunya ini cemplungin aja ke semua x-nya gitu ya. Ini berarti 2A dikuadratin, berarti 2-nya ikut dikuadratin ya. Nah, ini sebenarnya adalah tadi mula-mula sebelum ketemu seperti itu adalah seperti ini, 2A dikuadratin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah sebenarnya 3 dikali 2A. Nah, seperti ini. Jadi, 2A itu menggantikan tempat X-nya ini loh. Nah, berarti ini sama aja yang ini ya. Nah, sekarang saya kerjakan di bawah sini. Kan dia fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 7. Kemudian dia mintanya x-nya berubah jadi x plus 2h tuh. Plus 2h. Berarti yang sebelah kanan x-nya juga ikut berubah ya. Yang ini juga bukan hanya x doang nih, ikut berubah x plus 2h juga. Nah, seperti itu. Yang ini juga x-nya berubah jadi plus 2h. Nah, jelas ya? Paham sampai situ? Nah, kemudian ini kita kuadratin nih, kuadratin. Dikuadratin dia menjadi apa? Saya copy paste biar cepat ngetiknya. Yang ini artinya kuadrat itu dikali pelangi ya. Kalau bahasa saya sih dikali pelangi. Nah, ini x plus 2h-nya itu dikalikan 2 kali. Nah, seperti itu. Yang ini min 3 dikali masuk ke dalam. Berarti ini saya hapus di sini. Ini menjadi min 3x, min 6h ya. Tuh, jelas yang ini. Nah, kemudian yang ini yang depan ini kita kali pelangi. Kita kali pelangi, kita peroleh, saya copy paste lagi. Yang depan ini berarti x dikali x jadi x kuadrat ya. Saya copy dari sini. Ini saya hapus. Jadi x kuadrat x dikali 2h berarti plus 2hx, kemudian 2h dikali x plus 2hx, kemudian 2h dikali 2h berarti plus 4h kuadrat. Nah, apakah jelas sampai situ? Setelah ini baru kita masukkan ke sini nih. Nah, ini saya copy paste yang di sini. Oke. Nah, tadi kan dia mintanya nih. Ini saya kasih.
Nah, ini sama dengan pembilangnya itu, ini limitnya saya copy ke sini, kemudian fungsinya pecahan. Nah, ini pembilangnya kita ganti dengan ini nih, fx plus 2h itu berubah jadi ini nih. Berubah jadi ini, kita copy paste ke sana. Kemudian dikurangi, kan dikurangi fx ya. Nah, maka dia dikasih kurung karena dimin ya. Nah, ini kita masukkan ke tempat fx-nya. Ini. Masukkan ke sana. Nah, kemudian pernya sama. Pernya 2H. 2H. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Bu, 2HX. Tambah 2HX-nya tidak ditambah dulu. Ya, ini boleh ditambah. Nanti di proses berikutnya ya. Mau di sini juga boleh. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Sama dengan, ini saya copy paste. Nah, ini min-nya dikali masuk ke dalam ya. Berarti ini min x kuadrat, oke. Ini saya buang aja. Min x kuadrat, min dikali min 3x berarti plus 3x. Kemudian ini min dikali plus 7 berarti min 7. Nah, sekarang kita coretin yang sama nih. X kuadrat sama x kuadrat ini habis ya. Ini dibuang sama ini. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Yang sama? 3x, Bu. 3x sama coret juga nih. 3x sama 3x coret. Kemudian ada lagi yang sama? Plus 7 min 7. Enggak. Ya, betul. 7-nya dicoret. 1 min 1 plus. Kalau 2hx dicoret ya? Enggak, Bu. Enggak, karena plus ya, dua-duanya ya. Plus. Iya, maka langkah berikutnya saya copy paste dulu supaya prosesnya ini yang dicoret ini saya buang. Kemudian 2H ini jadi 4 ya. Saya tambahkan, ini dibuang aja. Yang udah ditulis. Kemudian ini saya buang, yang udah dicoret. Ini juga udah dibuang semuanya. Nah, kok hapus semua? Ini. Ya, nah seperti itu. Setelah ini sama dengan ini saya copy paste lagi. Langkah berikutnya diapakan, Kenny? Kira-kira? Langkah berikutnya apa? Ayo diapain kan? Bingung, Bu. Kan kalau disubstitusi kan jadi bawahnya jadi 0, jadi kayak nggak mungkin disubstitusi kan, Bu. Ya udah, pasti difaktorin dulu. Nih faktorin 2H-nya nih, 2H harus dicoret nih. Gitu? Jadi di sini 2H kita faktorin keluar, nanti ini masih tuh 2H dikali 2X jadinya 4HX ya. Kemudian ini sudah keluar 2H-nya, berarti tinggal 2H juga ya. 4H kuadrat itu adalah berasal dari 2H dikali 2H. Kemudian 6H dikeluarkan 2H-nya, berarti dia menjadi min 3 ya. Min 3. Nah, seperti itu. Sekarang ini udah sama, ini kita coret. Atas bawah, pokoknya harus ada proses coret atas bawah gitu ya Ken ya, catatannya ya. Setelah itu baru substitusi. Jadi kalau belum ada proses coret atas bawah nih, baru coret pembilangnya aja berarti belum selesai. Nah ini tinggal substitusi ya, hanya dimasukkan ke H di sini. Kita substitusi, berarti ini hanya jadi 0.
Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah sama dengan 2x min 3. Tuh, ini jawaban terakhirnya. Jelas, Kenny? Jelas, Bu. Oke, yang lainnya juga ya? Oke, Bu. Oke. Ya, Yang mau nanya Bu, apa? itu yang di atas itu yang x dalam kurung x kuadrat min 3x plus 7 itu dari mana Bu tadi Bu? Ini loh, dari fx ini loh. Kan dia minta fx plus 2h, itu yang ini tadi kan, dikurangi fx. Dikurangi fx kita adalah, nah ini fx kita, kemudian fx plus 2h-nya ada di sini. Yang ini ya, Oh, gitu. Ya, oke. oke Bu. Ya. Ada lagi? Apakah sudah jelas soal ini? Bu, nanti Ya. semua pembahasannya kalau udah selesai boleh di-share di Classroom nggak, Bu? Pembahasan ini. Ya, file Word-nya. Oh, boleh.